Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wasyukurillah, alhamdulillah, wabarakatuh. Saya hormati Bapak Datin Kamtimas Desa, yang saya hormati sesepuh warga Desa Medarjo yang hormati Pak Ketua BPD, KMD, Ketua RT RW yang kula hormati, khusus teman-teman jadi pun Bapak Paiti saking Maidun Matiur nongkok narasumber Umbi Porang. Saya terima matur kalau kita kasih matur syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang diwonten siang nika kita bisa ini siap berbuat dalam rangka sosialisasi budidaya umbi porang ya. Dan saya nitip ada musdes BLTDD bulan keempat 5 dan 6. Salat jimpun salam kita kepada junjungan Nabi Muhammad Rasulullah SAW. Insya Allah kita seluruh ini sahabat ikut menjangan dan jauh kiamat. Amin ya Allah. Amin. Bapak-bapak yang hormati, untuk musdes besar desa BRT untuk bulan ke-6 456 ya. Ini sejumlah 99 KPM ya. Ini kalau desa lain mungkin untuk jagung malah dikurangi ya. Untuk Maharajo mungkin kita tetapkan, jadi titik dananya tetap, tapi untuk hanya 300.000 per bulannya ya. Jadi khusus untuk bulan keempat 56 hanya separuhnya ya, hanya 300.000. Ini alhamdulillah bisa tercover semua mungkin ya. Untuk desa yang sudah mengambil yang dihabiskan mungkin tidak bisa. Untuk desa Medarjo apa dikurangin apa nggih? Tetap ditepi nggih? Tetap mahal Pak. Tetap nominalnya 300. Nggih, tetap memang nggih. Mengurangi sewaan. Biasanya nek dikurangi malah bro ini. Nggih, tetap memang nggih. Jadi tetap 99 KPM 3 bulan 456 bulan ke 456. Untuk besarannya per bulannya hanya 300.000, itu separuh dari yang kemarin. Ingatkan sampun rampung untuk yang BRT, monggo dibuka aja Pak. Dibalut riyen setunggal ya. Untuk yang selanjutnya mungkin dari data BDT, data DTKS. Jadi kemarin dari sini. Untuk ini ya, selanjutnya untuk musyawarah desa verifikasi dan validasi data penduduk miskin. Jadi saya ngasal bantuan itu biasanya diverifikasi ini, validasi ini. Jadi sepanjang betul enten validasi ini. Jadi sing karena sing betul tercover. Jadi kita ada pun 10 tahun dari validasi data Medarjo ini. Jadi sing makanya sing mesih meninggal ini sing nongol terus ini.
Masalahnya dari pun dua dari verifikasi. Alhamdulillah ini pulau kali aparatur pulau nanten 190 warga miskin. Di pulau betul nyanda, aceh pulau tambahin pun betul nyanda, modal. Karena terakhir tanggal 31 ini, jadi namun 190 kakak warga miskin untuk Berharjo. Jadi mungkin 10 tahun mau jadi diperbarui. Jumlah tambah ini pun betul nyanda waktu ini masalahnya waktu ini kan 31 harus store sosial dulu. Terus saya ini dulu. Jadi namun pulau benahi, jadi ngelesar sing meninggal, kasih pindah atau mau nih. Jadi untuk jadi data sing miskin itu nek betul nanti sing teng DTKS itu jadi data BDT dari sing rene itu, atau itu betul sakit asal bantuan. Ya. Jadi harus masuk di teng BDT. Itu syaratnya nek ajeng asal makanya sing perangkat kadang kan disalahke, padahal data ini betul diperbarui saking 10 tahun yang lalu. Jadi sing suka kadang sing ngalor kan. Mulai jadi verifikasi ini gini Pak, jadi langsung betul dihapus saja. Harus menaikkan dulu caranya perekonomiannya harus dinaikkan dulu. Mau ini berarti sapi, dari itu sapi itu nanti sakit terhapus mungkin. Paham ya Pak ya? Nggak mengiku untuk verifikasi dan validasi data miskin ya. Monggo mungkin yang jadi paham ya, tangkat ya betul apa? Sing paham malah Pak Yoto nih kadang sing bagian perberasan perteluran ini. Monggo Pak di bedet mungkin saya dan anu mungkin. Untuk selanjutnya mungkin dari Pak Idi, narasumber saking Madiun. Nah, ini badhe ngamaturaken sosialisasi budidaya porang zaman ini ku iles-iles gitu kan. Iles-iles zaman ini sing biasa tinggi ceripek mboten nggih. Benten nggih Pak Idi. Benten. Nah sing anu niku apa sing gadung. Oh, gadung ya. Nggih sekedap mangke Pak Idi badhe sosialisasi mungkin teng ngisor nek nang dure teng ngisor Jati niku mungkin saged mulai nggih pripun arane Pak Idi monggo tapi saderengipun wonten napa niku masalah Covid ya corona mungkin dipun badhe di sampaikan dening Pak Kabid Kamtibmas monggo Pak monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang berhormat Pak Kades, Pak Babinsa, tokoh agama, tokoh masyarakat dan yang hadir di sini semuanya. Jadi saya yang menambahkan di instruksi seluruh Babin Kamtibmas sama Babinsa itu diinstruksikan oleh pemerintah. Bapak Presiden telah mengeluarkan Impres nomor 06 tahun 2020 tentang mengkampanyekan gerakan 3M gitu. Memakai masker, menjaga jarak dan mencuci tangan. Itu diwajibkan seluruhnya masyarakat apabila bepergian keluar rumah wajib menggunakan itu. Dan yang seterusnya diterbitkan lagi dengan Peraturan Bupati nomor 55 tahun 2020 tentang penggunaan masker untuk dalam rangka pencegahan atau memutus mata rantai virus corona. Jadi pemerintah daerah bupati itu mengendalikan perbu, intinya gini Pak, apabila ke pasar, ke sawah-walayan atau kemana yang intinya itu wajib menggunakan masker. Nanti suatu saat ada razia yang dilakukan oleh Pol PP. Ini peraturan Bupati, jadi yang menentukan apa tidaknya itu nanti Pol PP.
Jadi polisi sama TNI nanti cuma mendampingi. Nanti yang tidak kedapatan memakai masker itu kena denda 100.000 dan surat teguran dari Pol PP Blora. Jadi saya selaku Babin Kamtibmas mohon dengan hormat Bapak-Bapak disampaikan ke tetangga atau pas di warung ngopi-ngopi, tolong disampaikan warga kalau bepergian dengan menggunakan masker. Ngoten nggih? Nggih, ngoten dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian dari sambutan Pak Wanto. Mungkin kan sudah siang, monggo Pak Kadi pun paparakan masalah. Itu tidak kurang. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Bapak Lurah, Kepala Desa, Pak Babin, juga Pak Polres, Pak Polres, ketik lo Pak Polisi, oleh masyarakat desa Desa Purnarejo. Perkenalkan, saya Bapak Edi Porang saking Madiun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya salah satu petani porang, Pak, yang mungkin yang lebih aktif di media. Makanya orang-orang dari luar Jawa, alhamdulillah, yang datang ke tiap hari itu 30-60 orang per hari, berbagai pulau, Pak. Kita membuka edukasi gratis untuk masyarakat. Jadi mulai jam 8 pagi hingga jam 4 sore. Maksud dan tujuannya apa? Maksud dan tujuannya adalah mempromosikan, membantu masyarakat, termasuk masyarakat pedesaan, buat nenten pamrih, buat nenten bayar ke pemerintah. Memang misi saya seperti yang diangkat dari mendengar misalnya televisi, diganti sama Bang Deddy Corbuzier di Trans 7. Saya pernah didatangkan karena histori saya seorang pemulung, Pak. Dari seorang pemulung, saya mulai beralih ke porang, mengenal tanaman porang. Kemudian saya melihat aktif di media, belajar bukan dan formal sekolahan, tapi belajar ke internet. Dengan adanya internet, alhamdulillah juga membantu saya menggali informasi, menggali ilmu, dan mengeksplor apa yang saya bisa. Kemudian bisa, alhamdulillah, dari situ mulai petani, mulai tertarik, dan alhamdulillah saya termasuk supplier ke eksportir, dan tahun lalu sudah tembus 1.400 ton kering itu untuk porang, ya. Dan singkat cerita, saya bisa ngomong, Pak, slide-nya tadi hilang ya, soalnya nggak tahu tuh admin saya yang nada di mana, nggak tahu ya. Jadi porang ini sejenis iles-iles ya, beda dengan iles-iles. Harga jual hari ini kami terima di Madiun itu 12.500 untuk gelondongnya, Pak. Jadi kalau kata atau bibitnya dari porang, kalau iles-iles tidak punya kata atau blubil. Kalau porang itu punya kata di atas rantingnya itu, dan itu merupakan ciri-ciri porang. Itu kalau ditanam 2 musim sama 2 musim minim itu akan menghasilkan sekitar 2 kilo. Jadi kalau 1 kilo itu isinya itu sekitar 150 sampai 200 ya, katakanlah 1 kilo biasanya itu 200 butir. Kalau ditanam 2 musim, per butirnya jadi 2 kilo. Dan 2 kilo kali 200 sudah 400 atau 4 kental ya. Kalau dijual hari ini 12.000 itu udah berapa? Kalau dijual dijual 10.000 aja, 400 kali 10.000 udah 4 juta. Itu per kilonya, Pak. Bibitnya buat nenten gang 100. Saya bukan bakul jamu. Memang tugas saya aktif di media untuk bersosialisasi. Alhamdulillah kemarin juga dapat penghargaan dari BPIP, dari penggerak petani porang ya. Alhamdulillah 75 ekonomi prestasi Pancasila yang 2020 ini alhamdulillah juga
ya terima kasih didapatkan penghargaan itu kepada saya. Oke, jadi orang itu sejenis iles-iles, tapi bukan iles-iles. Jadi yang mirip itu banyak Pak. Kalau di luar negeri itu bahasanya koncak. Koncak itu beda dengan porang lagi, ya masih masih mahalan porang sebenarnya. Karena apa yang diambil porang di dalamnya itu adalah glukomanan, ya glukomanan itu sangat mahal sekali. Kalau chipnya kering hari ini sekitar 68 sampai 70 ribu per kilo. Jadi bisa ngalahin jagung sama beras sih kalau kering ya. Sedangkan cara tanamnya kalau dulu memang konsep yang kami usung itu adalah pola revolusi pola tanam ya, yang merubah pola tanam lama ke cara tanam pola baru. Jadi kalau pola tanam yang lama itu nanduri, itu ditanam di bawah pohon jati atau di bawah mauni atau di bawah pohon-pohon rimbun itu. Tapi dengan masyarakat daerah kami itu merubahnya ditanam tanpa naungan ya, di lahan apa saja bisa, dimanapun bisa. Bahkan kemarin juga presentasi di daerah Pemalang, dan saya juga sebenarnya kaget di situ sudah ada yang nanam juga, dan MDPL-nya sama kayak di sini, lebih tinggi sini. Itu MDPL-nya lebih rendah, bobone panas, bobone panas, tapi nandure sak rendeng mawon saged ndadosne kemarin hampir 4 on. Ya. Dan kita buat statement bahwa satu butir itu dalam satu musim kok bisa 2 on, kita anggap sudah berhasil. Karena dari 2 on, saking rong on wau, sareng rong on, kalau ditanam lagi itu bisa menjadi 2 bahkan 3 kilo. Itu luar biasanya dari itu Pak. Jadi untuk kebutuhan kurang itu luar biasa banget, katai pol. Jadi yang terjadi sekarang, jadi orang-orang itu kalau ngomong supply and demand ya, demand itu adalah permintaan, supply ini kan nyuplai, ingkang nandur, ingkang ngejoki. Lah niku kata ingkang butuhne, jadi bakul kali ingkang nandur itu kata bakule. Jadi kan mungkin pun besok daerah Jaradan, daerah Nganjuk, daerah Madiun, daerah Purwokerto tadi kan kuat Pak. Dan mereka pembelinya bayar-bayar besar. Mereka punya modal besar-besar pokoknya. Dan saya salah satu terkecil dari mereka. Saya juga pengepul ya, salah satu terkecil dari mereka. Jadi kebutuhan itu luar biasa Pak, pabrik itu banyak sekali. Kebutuhan pabrik itu mintanya 200 ton per hari. Sedangkan kita nanamnya cuma pengen nyoba jajal. Ketakutan seorang itu karena gekko sanu-sanu gek atake jangan-jangan kayak gelombang cinta, kayak anak warna dan segala macam. Enggak, ini orang itu sampun 50 tahun yang lalu sudah ada. Cuma nopo kok viralnya lebih tahun-tahun ini. Ya, masalahnya kan itu bisnis Pak, bisnis itu bisnis emas, bisnis luar biasa. Nek bisnisnya Pak enak, jowo dikira di dudene konsone, mudah bodoh niru kabeh. Nek niru kabeh mengurangi balinya Pak Edi. Ini bukan rumusnya bedakan, tapi beda kalau Pak Edi. Pak Edi ini pulau pemulung Pak dulu. Saya tidak punya apa-apa. Saya memberikan ini ya gaji Gusti Allah. Saya memang niat saya kalau saya kehidupan saya berubah, saya akan mengabdi ke masyarakat. Itu tujuan saya seperti itu. Dan ini kan misalnya kalau jualan daerah ini apa mungkin sama takut diludak atau gimana pabrik yang buatan Pak. Per hari ini mintanya itu 200 ton itu satu pabrik. Dan sekarang muncul pabrik-pabrik baru itu pada sana. Terus apa yang kayaknya iso ditanduri ya Pak ini saged mawon. Makanya disiasati damel kalau MDPL-nya itu rendah, kita pakai paranet. Yang menurut paranet di bilara atau wiwitan mungkin di damel congkokan ninggile ngoten. Sing penting boten tengah dape ribu-ribunan lah. Tapi menawi enten ngene perhutanan tidak masalah. Tidak masalah. Luar biasa Pak ini. Jadi kula ndamel niki sate sing cuma temu nggih. Bibit 1 kuintal, ya, 1 kuintal itu 1 hektar
1 hektar itu 10.000 meter Pak. Jadi bibitnya 206 KKM itu 300 kilo atau 200 kilo ya, 250 kilo ini. 1 hektar itu butuh 250 kilo. Kemudian dalam waktu 2 musim kita akan menghasilkan 1,3 miliar Pak. Oke, dan saya per butir ini wow jumlahnya 200 butir wow per butir kalau ditanam 2 musim itu bisa menghasilkan 2 kilo kali 200 kali 200 sudah bintang. Terusnya kalau kali 12.000 kakean mikirnya mungkin kali 10.000 mohon sekitar pinter 4 juta. Nah, 4 juta kalikan 200. Niki itu kan estimasi, tapi kalau ditanam itu selisihnya banyak Pak. Jadi di lahan itu lebih besar lagi. Jadi buat yang geng kulon itu menawi nanam kok rong kilo itu isin aja bongkar. Soalnya kan besar-besar Pak. 1 kilo ada 12 kilo, 1 batang itu 12 kilo, ada yang 7 kilo. Dan itu baru tahun 2017an sih. Yang dulu itu nanamnya pokoknya urip karepmu urip dia tak panen. Nandur itu di bawah pohon-pohon itu tok. Jadi nek dibongkar niku pas konangan nggih entuk gedhi nek boten konangan rendeng biyen saya tuku ki nang kene tak duduk kok enek nang basa rendeng jedul kok alah tibake nang kono lah. Lha iku nandure mencecer Pak, cecer ten suwe-suwe iku ya ora ketemu bonggone teramas. Nah, tapi dengan pola tanam intensif digulung, terus kemudian pupuknya itu kita ada pupuk dasar kompos ya, kita tetap gunakan kompos dan tidak boleh pakai kimia, tidak memakai kimia. Dan gini saya satrune kimia Pak, kurang tidak pakai kimia. Kenapa? Itu merusak tanah, terus merusak tanaman porang juga. Dan permintaannya sana tidak mau untuk kimia, tetap kita menggunakan kompos itu dari dedaunan. Nggak tegak kulon itu pupuk kandang kambing itu sangat digunakan untuk pemupukan kambing. Kemudian pemupukan porang. Kemudian untuk yang kedua adalah pakai granul pupuk organik. Yang ketiga bisa pakai pupuk cair. Jadi digulung pupuk cair. Menawi basah jadi kering, jadi hari ini 5 kilo basah jadi jadi kering 1 kilo ya, 1 kilo sekitar 67 sampai 68. Itu pembeli saya seperti itu, diterima seperti itu. Ini kalau diteneng dengan mungkin dari nanti mengumpulkan lah. Contohnya belum tahu Pak. Oh nggak ada. Dulu kalau teringat Pak Dahlan Iskan dulu itu mempunyai pilot project itu di daerah Blora, tapi Blora ini budi benar ngetos. Akhirnya sih memperkenalkan itu Pak Dahlan Iskan dari mas ini. Lah boten terus nih kok daerah daerah Nganjuk Sandara ini ku. Tapi itu kok Blora ini daerah budi. Udah dari Bu, dah loh. Ini luar biasa Pak. Dengan mungkin mereka nanamnya masih pola yang lama. Kalau dirubah ke pola tanam yang baru, itu luar biasa. Dan nek pengen begini monggo datang tidak datang medium. Pola sing intensif sing kaya apa Pak? Monggo kalau derek enten ngene. Bukan kita merubah tatanan ya, kayak di sawah bekas sawah Pak. Sawah kan miring dalam itu kan miring gulungan Pak. Nah, terikul itu kalau di sawah itu kena wereng, kena sundek, lah itu akhirnya dirubah mereka dengan porang tadi. Alhamdulillah luar biasa. Kemarin itu tanggal 11 ada unit 32 unit mobil baru jadi petani terus. Aduh, ngeri Pak kalau udah masuk di dunia porang ngeri itu harga, wae teko lunga Pak. Bahasane nek ngedol endi niku mboten enten, iku zaman kuno. Saniki online banget. Lah bahasane sakniki ganti wani piro. Lah bakul niku teko lunga. Mboten kok zaman riyen kan Pak, harga porang berapa zaman riyen? Harga porang pinten. Tapi sakniki
Pak aku di porang mani piro, bakul saya akeh bakul itu luar biasa bro. Jadi basah gelondong rasa mepe, butuh sah napa niku ngonseki. Jadi duduk kayak ngalah ceplok ke karo didol nggon payu. Rolas setengah ewu. Iku sekilo, Pak. Ini online bener di YouTube. Saya bener di YouTube. Oh, mungkin contohnya bagus. Kurang bagus. Rupane. Umure pinter kula rupane kok Pak Umur. Ini nonton balik ini. Ini pun kena saya. Umure. Hari ini ya, kita 300.000 di Madiun. Ini yang saya bawa. Yang saya bawa ini 600.000 gesek ini. Ya terus perbukti dari wow kok sakit dados nih 2 ton. Berarti tahun kedua sudah 2 kilo ke atas. Kapan dia Pak? Iya kemana ya? Baru benar. Tapi pun jangan ini Penjenengan nek ngasto HP Android misalnya penjenengan nopo putrane mungkin buka jajale nduk porang atau Pak Baidi porang biasanya ngetik porang atau nggak itu pun muncul soalnya kan kalau aktif media Pak. Jadi ketika ngetik porang channel saya muncul Baidi porang di situ. Oke pencet channel kula telusuri video monggo niku pun mulai step by step jadi mulai 0 sampai pasca panen niku apa pun wonten dalam video niku termasuk ngeten niku iki saking Ibu Semarang nggih dhek nanggo sak rendeng hasilnya malah sekilo kalau warai sak rendeng niku dadi 2 on iki malah dadi sekilo kan dia cepet sugih pinter tanah subur Pak Semarang nggih terus nggih, mulai daerah kayak belum berubah tanah Pak. Dan itu pokoknya saat itu udah kira on pun saya, itu malah jadi sekilo punjul di rumah rongi loh Pak. Di Pak ini. Saya tentang channel YouTube ini berwonten ketik Baidi porang atau berwonten. Dan ini diganti apa? Tali keren ya. Salah satu contoh petani ya. Kelebihan. Oh, dan
kelebihan atau kegunaan dari koran niku 80% kangge makanan Pak, kangge makanan, yang 20%-nya untuk kosmetik dan obat-obatan. Jadi memang koran mendominasi 80% untuk makanan. Kebutuhan ini masuknya di Cina, di Jepang, kemudian dari sana diekspor lagi ke Amerika, daerah Eropa, daerah sana. Itu kangge makanan kesehatan, terusnya kangge yang kegemukan, menawi itu bahasanya obesitas. Jadi kegemukan itu kematian tertinggi itu akibat obesitas. Terusnya itu kalau mengkonsumsi ini, terusnya perutnya sampai gendut Pak, yang itu sampai gendut. Oke. Nah, Pak Polisi kan gendutnya sehat. Obesitas, gitu. Terus misalnya, Pak Edi aku tak pengen nandur misalnya, ya kok masalahnya iya. Dari yang datang ke tempat kami Pak, itu yang ditanya adalah bibitnya dari mana, hasilnya kemana. Ya, kita sudah menjembatani, membuat MOU itu perjanjian di atas materai, rambut tuku tak cemplung polisi Pak. Itu MOU seperti itu. Kenapa kok saya itu berani? Alhamdulillah kami sudah PT Pak. Jadi PT kami adalah PT Padi Tukurang. Badan Hukum dan Legalitas Perusahaan sudah ada, izin edar dari BPSP Surabaya sudah ada, izin penangkap sudah ada untuk bibit terkait tentang regulasi pemerintah sudah turun. Jadi peredaran bibit itu diatur oleh pemerintah. Terusnya niku wau ketika Anda nanam, itu kadung bibit nyemplung ya kok ora kok tuku Pak, niku terus bakule orane kayak kok koyo gelombang cinta sing gitu. Koyo kroto ngapusi ya bisa itu. Iku sampai Pulau Jawa kita membuatkan MOU hasil panen kita yang membeli. Tujuannya MOU apa? Tujuannya adalah biar petani itu semangat nanduri. Terus nek nandur niku wis ana masalahnya wis jelas. Jadi kebutuhan sing dikhawatirke apa? Berarti fokusnya dan penanaman. Kemarin kita sosialisasi ke daerah Tuban Pak. Saya Pak Bupati Tuban itu juga mau menanam banyak, tapi tidak ada konfirmasi lagi, mungkin bibitnya cari di mana terus itu urusan beliau. Yang penting saya sudah menyampaikan apa yang saya sampaikan. Dan terus saya keluar ini promosi, tapi sudah boleh senes keluar tok Pak. Wadah kok bakule. Bakule bibit juga kalah kok. Tapi saya promosi, kan lucu loh. Promosi sing barang sing didol wong akeh. Nah, tujuannya apa? Promosi kula niku kerja karo Gusti Allah loh. Ya memang dari awal itu tadi, saya bukan siapa-siapa. Dan saya kalau ini wujud edukasi saya, wujud dedikasi kami kepada masyarakat. Bukan ke daerah Jawa Pak, mulai kula dari Medan, Lampung, Padang, sering kula saya kesana. Sampai ke Banjarmasin ya. Terus niki Penajam, Sulawesi, Bili-Bili, Malino, terus niki Bulukumba, NTT, Bupati Niriko. Saya hadir di sana diundang untuk meyakinkan mereka untuk menanam, dan biasanya kalau udah mereka menanam udah dibakuli dewe, udah masalah, itu rezeki mereka. Seperti itu Pak. Jadi memang misi kami bukan cuma menyebarkan ayo petani di Indonesia walaupun di tengah Covid Corona sing kados ngeten iki perekonomian ini sebenarnya ini bahasanya yang bahasa dilarang Pak sebenarnya gitu. Sebenarnya kan kayak tahun 97 gitu. Ini krisis Pak sebenarnya. Cuma kan dari petani situ untuk mengembalikan perekonomian ini ada peluang orang. Ya monggo di sini bisa di MDPR 10 MDPR 20 MDPR pun bisa. Saya usah khawatir mungkin nomor pulau pada tempat dan YouTube pun wonten. Misalnya bingung mungkin atau Pak Lurah pun besok otomatis kan YouTube pun paham oke hubungan pulau. Dan saya keuntungan itu 80% untuk makanan, 20% untuk kosmetik dan obat-obatan. Kalau kebalik itu yang 20% untuk makanan malah saya nggak mau nandur, malah MOU gitu turun. Itu dan saya ini bisa mencapai kalau ditanam satu musim lagi Pak, ini bisa sampai 10 sampai 15 kilo.
bisa ditanam, Pak? Bisa. Nah, kalau kita memiliki ceritanya, ini jadi rahasia. Tiang gaya pulau, Pak. Nanduri itu sak meter-meter ini nanduri. Masalahnya apa? Dia sak meter ini berpotensi bisa 8 kilo, bisa 10 kilo sak meter. Bibitnya sak meter ini. Nah, dia kok mau panen itu cuma 2 kilo, ketika panen 2 kilo, 3 kilo isi kalau kontrolnya. Soalnya mereka sudah profesional semua, sudah kulino nandur gitu loh. Jadi kontrolnya nandur, kontrolnya bungkar 2 kilo isi. Jadi mereka itu besar-besaran. Panen sekali panen 10 kilo, 12 kilo. Jadi kewagungan. Saya lupa, Mas Maiti. Oh, sorry. Sing teko kene sing seperti itu ono. Udah itu. Jatuhnya itu nggak sih? Menurut saya ini mungkin guys sebenarnya kalau nama Illustrious itu sudah diasing lagi, namun ini dinamakan lebih keren lagi kan porang ya. Kami mohon untuk penjelasannya. Yang pertama yaitu kalau mungkin ya petani kita ini ada yang mempunyai minat. Yang pertama adalah benih itu tadi sudah dikatakan kalau 1 kilo harga sekitar 300. Itu kalau butiran seperti ini itu kira-kira berapa biji? Itu pertama. Terus kemudian yang kedua, apakah hal tersebut bisa ditanam di bawah pohon, terutama jati? Karena kalau warga petani sini itu kalau mungkin untuk merubah dari padi ke porang itu kemungkinan belum berani. Mungkin saja nanamnya juga masih di bawah rimbungan di lahan yang kurang berfungsi seperti itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, apakah nanti yang dinamakan kerjasama itu bisa benar-benar dipenuhi, benar-benar direalisasi dan bisa dipertanggungjawabkan? Karena apa? Karena tanaman ini termasuk tanaman yang istilahnya orang umum gitu, orang pokok orang payu terus digopo kan seperti itu nih. Dan nambah aku wonten Pak gak payu ditimbun sampai di payu meleh kan, tapi naik porang ini kan seperti itu Pak nih. Jadi kalau memang bisa dipertanggungjawabkan oleh untuk kerjasamanya, mungkin kita nanti bisa berembuk atau bersosialisasi lebih luas lagi kepada masyarakat seperti itu Mas Maiti. Untuk itu, kemudian apakah ini satu lagi, apakah untuk bibit ini terus terang mawon naik wong desa ngoten iki larang duwe apa oleh utang sik ngoten. Saking kamula kamula akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin nonton teman-teman yang abadi nambah monggo. Lo jawab ini Pak. Porang dan ilus-ilus itu beda, boten sama. Porang dan suwek beda. Porang dengan walur beda. Jadi sih ada perbedaan sendiri. Nek ilus-ilus itu harganya hari ini mungkin Pak sekitar 10.000 sampai 12.000 keringnya. Kering. Tapi kalau porang itu 67 sampai 70.000 itu keringnya. Jadi nek porang kalau ilus-ilus itu warnanya putih Pak. Turut isot jati, tunggange putih itu ilus-ilus. Kulo boten pados nek niku. Saya khusus porang. Nah, porang niku umbine kuning. Jadi kuak ngoten kuning dua, oleh boten karuan. Makanya Indonesia boten jarang sing iso gawe ngene iki. Dari semua pabrik itu cuma beberapa pabrik itu pun lisensi dari luar negeri. Karena umpama porang itu gampang gue mungkin betul tadi ini Pak. Karena Pak ketahui Indonesia juga impor dari luar negeri. Lalu ekspor ke sana kita malah impor dari luar negeri kan lucu. Ya lalu tepungnya Pak. Ya tepungnya. Jadi kita ekspor bahan mentah, kemudian
Indonesia juga impor tepung ya. Ya kalau itu udah masalah sih, malah bagus. Aku mikir malah bagus karena ada rantai makanan di situ, rantai bisnis. Kemudian untuk yang kedua tadi soal pemasaran ya. Pemasaran setiap desa itu ada BUMDes ya, BUMDes, kemudian ada kelompok tani. Ya monggo Pak, kelompok tani digerakkan, diuripi oleh. Nah untuk pendanaan tadi misalkan itu gampang ya BUMDes. Jadi yang penting kelompok tani memang kami ada investor Pak yang bergerak untuk mitra-mitra kami ada per CV, artinya bukan mitra-mitra tadi atau kelompok tani itu ada. Tapi itu yang bagi yang sudah biasa menanam porang. Oke. Kalau di sini sudah biasa nanam porang, itu pendanaan gampang. Pendanaan itu nomor 2. Terus yang penting itu nanam, tunjukkan kalau Anda bisa menanam. Dan yang ketiga untuk MOU tadi, yaitu tadi Pak, kami legalitas perusahaan sudah ada, kami sudah PT. Terus MOU tadi bisa dipertanggungjawabkan. Dan terus ini kena nopo kok kami berani untuk MOU, karena ini kebutuhan makanan, ini kebutuhan dunia. Jadi kebutuhan dunia itu konsekuensinya besar Pak, kebutuhan tadi. Dan terus otomatis barang itu yang terjadi dari tahun ke tahun, barang semakin tahun itu bukan semakin banyak. Walaupun orang itu semakin tahun semakin dikenal, tapi anehnya semakin tahun semakin langka. Karena apa? Di situ muncul pabrik-pabrik baru, muncul eksportir baru, dan kuota mereka itu luar biasa Pak. Satu eksportir bisa 5.000 ton, ya, satu eksportir 2.000 ton, 3.000 ton, itu baru eksportir. Kemudian yang kedua adalah pabrik. Ya, di sini ada pasarnya itu 2, pasar eksportir sama pasar pabrik. Nah, pabriknya di sini kan banyak sekali. Ya, per hari itu 20 ton sampai 200 ton per hari. Itu mepet-mepetnya 20 ton sudah sebenarnya rugi pabrik itu. Ya kalau per hari bisa 80 itu sudah normalnya 80 ton. Tapi pertanyaannya, mampukah kita mensuplai kepada mereka? Itu satu pabrik atau Amonten bisa 200 ton. Ya kalau pabrik ini gue di Jawa Timur yang mungkin 10-an yang semua. Dan itu barang dari mana? Itu yang jadi patokan kami kenapa kami berani untuk MOU. Selain itu kami juga bekerjasama dengan eksportir. Jadi per tahun kita ekspor ke sana. Targetnya tahun ini 2000 ton, cuma kita hanya mampu mensuplai 700 ton tahun ini. Soalnya tahun lalu 1.400, dan malah penurunan. Tahun harusnya semakin meningkat, ya kan pabriknya semakin banyak tadi. Terus kemudian untuk daerah sini, apakah bisa ditanam di bawah pohon jati atau di bawah mahoni? Monggo, silakan bekerjasama dengan perhutani, garap lahan perhutani, silakan. Tadi saya menyampaikan bahwa orang bisa hidup di sawah bukan berarti mengubah kebiasaan ya, tidak boleh. Jadi kalau padi ya padi, padi ya padi. Maksudnya tidak padi diganti ke orang itu enggak. Itu ngomong waktu di daerah saya, karena terserang sumber, orang dan sebagainya itu dialihkan orang seperti itu. Terus untuk MDPL juga mendukung di daerah kami. Kemudian kalau daerah sini MDPL saya lihat tadi hanya 54 MDPL. Itu bisanya pakai naungan di bawah jati maupun di bawah pohon mahoni atau di lahan-lahan perkebunan yang hanya ditanami rumput yang semula terbengkalai itu bisa dimanfaatkan. Kemudian untuk bibit nanti bisa koordinasi dengan BUMDes atau ketua BUMDes ya, maksudnya BUMDes mawon biar satu arah Pak, satu jalur. Biasanya nggak satu jalur itu dari BUMDes sendiri bisa membuat satu misalkan double pabrik pun sakit mungkin, insyaallah. Satu jalur mungkin petaninya harus dikuatkan. Oke, MOU dengan kami biar tidak ada kekhawatiran tadi Pak. Jadi tugas saya seperti tadi, seperti tadi saya sampaikan ya, tugas pulau itu promosi tapi didodol wong akeh gitu loh.
Jadi demikian. Mungkin ada tambahan lagi ya Pak, yang lain. Monggo ingkang dipun tanyakan. Iya Pak. Saya minta penjelasan cara tanamnya dan cara pemeliharaan sampai bisa berhasil. Pertama dan yang kedua, karena Pak Waidi itu di depan itu ada promosi dalam plastik itu sudah berupa kerupuk atau masih mentah gitu Pak. Padahal tadi katanya kan gagal gitu loh. Caranya bagaimana supaya bisa produksi itu? Seperti itu Pak. Terima kasih Pak. Pertanyaan berapa? Iya, cara-cara. Sebenarnya kami mengundang, bukan mengundang ya. Setiap hari kita buka jam 8 sampai jam 4 sore gratis. Dari konten selete, enten tempatnya kaki praktek, bibitnya geten. Moga kalau mau hadir. Jadi nanamnya itu hanya dibuat Pak. Pertama diolah dulu di traktor ya, tapi dicangkul kalau mau sakit. Bahasanya ini orang itu diuncal memang tumbuh Pak. Tunggu, jadi nantinya pas kayak jagung gitu loh. Nah setelah tumbuh nanti kasih pupuk kompos pinggirnya, kemudian digulung, dipuk. Jadi dibuat palir. Jarak tanam 25 cm kali 60 niku membutuhkan 60.000 butir kalau 1 hektar tanpa naungan loh ya. Terus kemudian kalau jarak 30 kali 80 niku membutuhkan 40.000. Itu biasanya yang pakai naungan seperti itu. Nah, pakai naungan berarti jarak tanam 30 di luar ngoten gambar bulutan kayak jelek-jelek ning kemawon. Terus disukani pupuk kon kandang, kompos niku terus dipupuk. Terus mungkin dipupuk tambahin pupuk cair Pak, setiap 2 minggu sekali. Terus faktor kegagalan yang kami himpun ya berdasarkan data selama ini adalah dari rumput atau gulma. Niku sing balapan awake dhewe nggunakake kompos tanpa kimia niku efeknya ten suket nggih, suket itu orang sebenarnya subur tanah itu. Ya, tapi awake dhewe nggih balapan kali suket. Nggih, coba ini. Tidak bisa. Jadi tidak berani karena akan terkontaminasi dengan tanah. Itu yang terjadi. Daun-daun semprot. Iya, itu waktu tetap. Iya. Itu musa bisa. Itu kan juga mengurangi itu. Mengurangi rumput itu. Iya, betul. Tapi kalau tinju idamen itu saya kata damen itu. Jangan makan sapi ya. Nah, oh, oke, makan sapi. Kalau musa itu naga, namanya kewatu. Iya. Di kewatu, oke. Cuma kendalanya namun dikau, cara nanamnya seperti itu tok. Nah mungkin pengen teknisnya, mungkin beberapa perwakilan dari sini, monggo silakan hadir ke tempat kami. Memang ada peneluan dan bukan berarti saya yang menjelaskan, di sana sudah ada staf saya yang urusin. Studi banding sampai. Jadi studi banding, monggo Pak. Kok ini. Oke, masuk yang legal tol langsung nikah. Terus GPS nonton ngetik dan Google itu pagi orang dan Google, kemudian pencet map, niku sampun langsung masuk ke lokasi pulau. Ini kota Pak, kota langsung masuk. Kemudian Bapak tadi untuk yang saya bawa tadi, nah ini kok kalau aturakan mau Pak kering. Terus saya jenengan panen ke ngalas ya, ke hutan, apa ke kebun di ada karung. Ngeten iki payu dino niki 12,5 per kilone. Sak karung niku nggih bobote 50 nggih ping 12,5, 50. Niku glondong. Tapi nek jenengan pengen nilai lebih, niki diiris, nggih diiris. Irisnya mesinnya cuma 3 juta. Itu nek boten saged mengke iris koyo bako niku lho Pak. Gitu Pak, irisan bako niku dibalik nonton, rada diganjeli sampe rada dhuwur, sek itu dino di kerjaan. Nah, kemudian saged dados 70 kilo. 70.000. Tripek mentah. Mentah. Nggih.
Dan nek pomone kula saged dados ning ilik iso ngilangi gatel niku. Wow. Wes oke tapi lah. Waduh. Tapi kok Indonesia dereng saged, Pak. Apa? Wina apa membuat oksalat. Lah oksalat itu bentuknya jarum. Jarum itu makanya gatal. Nah oksalat itu menawi di luar negeri sana dibuat kosmetik untuk hubungannya kali pigmen kulit. Tapi nek wong Indonesia dereng ada sih, cuma kan beberapa. Belum mampu lah. Nggih. Tapi menawi belajar dengan Pak Sumoli Janarko Universitas Brawijaya Malang, monggo beliau pintar sekali dalam ini. Dan kita sering pulaan tepung dari sana. Jadi monggo dipun gali, makanya tergoke YouTube ngetik orang atau ID orang muncul mungkin. Mulai belajar dari itu. Terus matur kepala Rumdese, matur Pak Lurah, apa dipun dalam kelompok tani monggo dikesani Pak. Terus selanjutnya Ngeten Pak Paidi Mas nih saya nanya. Nuwun sewu bagi petani Murahharjo nggih, baik yang datang di sini maupun yang tidak nanti bisa disebarluaskan tentang orang. Ya, kebetulan Mas Paidi, saya sendiri selaku BUMDes, nanti tak ngomong sama Pak Lurah, mungkin saja bisa memfasilitasi BBT, mungkin atau naik saya dananya atau kan BUMDesnya saya pemula Pak, nanti saya kemarin sudah pernah ngomong sama Pak Lurah tentang hal ini. Nah, apabila nanti kalau mungkin warga ada yang mempunyai minat, nanti lewatnya langsung BUMDes saja. Jadi yang memfasilitasi dan jadi satu ke BUMDes gitu aja nanti nih Mas Paidi ya. Monggo Bapak Ibu nggak ada minat, mari sakit konfirmasi nih Bapak Ibu nih petani nih akan ikut. Nambah ini per kilogramnya kan 300.000. Kemudian memang wonten sing tumbas monggo. Mboten Pak, ini. Apa 300 ku ditinyang piye kan. Pas 150 400 ya. Dirombong saged nggih. Nyobi. Jadi wong tuku dinyang ngoten. 300. Sekolah ning gak 200 ini. Kali promosi nang mriki mangke iki lahan anu panah Pak nggih. Lahan jati ini kan panah. Mriki. Begitu jadi saya betul liar di Tambur ini kan manfaatnya. Sakit nggih. Tadi di sini sakit dulu Pak ini. tapi itu nek pun ahli Pak. Jadi kita tidak mengajari untuk yang kita selalu pakai logika Pak. Jadi kayak enten video ya, bikin diiris, tatar di tandur itu bisa kerjanya itu. Cuma kalau pemula kasihan Pak, mereka tidak mengerti caranya lah. Mungkin sering pengen dadiakan malah ngukul repot. Iya loh. Ya kata kita ini bisa Bu. Ini sepele saya kan begini tadi Pak. Sini nanti Pak. Oh, sing Nek kelas-kelas itu kan buatan itu kok ya. Niku nek ayo blimbong. Nek orang dulu berarti kita dulu. Itu Pak. Kayak blimbong. Nah, jadi ate. Oh, jadi kembang Bu ini. Nggih. Jadi kembang. Nah, yang kena gede itu. Ini nggak ditanam berarti? Langsung ditanam. Langsung di sana. Saya selatih itu pagi ya. Gitu terus kan hiasnya sebenarnya beda katanya. Ya terus yang betul kita nih Pak. Itu betul, itu betul wah aja nih. Mulai nak gotong. Ini wah kembang ya. Sampai biasanya kan beda nih kata nih. Satu batang bisa tumbuh 2 sampai 4 kali. Dia tumbuh mulai.
subur. Dan masing-masing batang itu akan mentok. Kemudian yang dari tahun kedua, Terus mulai tanam Pak. Ya ini bulan apa kan? Berarti Labuan berarti, Labuan ini. Oktober November ya. Tim panen ini 1 tahun yang akan datang lagi. 2 tahun. Belum sih. 1 tahun lagi rompan Pak. Nah, 2 tahun orang bisa 2 kilo. paling kecil 2 tahun paling Jadi paling. betulnya kayak lahan sampai nih. Lahan sawahan terkosong ini. Lahan sing liar nanti berarti. Tapi kali kira-kira orang ini. Dan ini sak musim sakit gede gini. Tinggal perawatan sampai Ini kita tahu. 1 tahun. Sendiri. Kalau ini rada suwi ya. Untuk kesabaran itu untuk kesabaran. Iya iya. Saya harus tahu lebih semacam ini. Karena berangkat online lagi. Tapi nek lahan tidur Ini 1 pon. Setahun kan. Ini monggo lah, oke. Sing. Oh ini, diterbit tadi. yang ini juga bibit kalau tidak ada. Yang kemarin seri 130 ton kami kirim di Pandeglang yang Berarti katanya kan bisa betul kepang ya. Misal ini sudah rapi. Lah mental-mental di buri itu apa loh dihasilkan? Ya, bibitnya tadi. Ya, Terus ini modalnya 1 kali tanam panen terus. Mas kali modal. Kan tahun berikutnya kita sudah tidak membutuhkan bibit. dia punya sendiri. Punya sendiri gitu. Udah ini kok. Jadi saat rendeng ini pun hasil kayak ini. Wah ini gini. Oh sampai ini, saya mau ini gini. Jadi betul ya. Jadi modalnya cuma bisa enggak. Jadi lanjut terus. Masalah wah ini kan sedikit ditanam nih. Wah sing lidik dia loh. Neng pot anjurkan neng pot gede. Pot 5 lah. Dia monggo pakai sing sementara sing patungan yang monggo ya. Dari pakai selanjutnya bagaimana bundes sampai gini. Saya ketumbas dan bundes dan gini. Ini Pak Lurah, ini kan petani sangat minat, tapi kalau kami tidak begini biarkan naik kendala. Ini masih ke Pak Sum, punya minat, tapi orangnya di Blora tidak bisa hadir ke sini. Tapi dia punya lahan, ini minat, ya nanti saya bisa memfasilitasi sama Pak Lurah, Maten ya. Apa yang mau barang lo? Iya, Go. Ya, daftar bisa, Go. Ora siap. Mati ya. Untuk sakit MOU, itu ada luasnya betul. Sepanjang ini ada berapa hektar baru bisa MOU betul. Jadi betul anu ya, betul sama MOU betul sama kata-kata.
ketentuan, sama pinggir jalan. Iku selama 2 musim ini Pak. Napa tumbuh terus napa ada mati nih. Mungkin tunggu beli tadi. Nggak hujan, di sini doang. Hujan tuh bulan. Ini hujan sumtan tukul. Itu anu kan hilang kok. Tukulnya di sini. Dia bawa pertanyaan boleh. Mumpung saya Pak Baik itu saya tunggu ini. Pak, tani. Pak ya. Bapak Edi Bapak Anda akan mulai harapan saking Pak Edi saking warga monggo. Nggih, matur suwun antusiasipun nggih kedepane dipun tata kalih Bumdes pripun bae manut mawon jenengan nggih damel kelompok tani. Terus niki luar biasa Pak. Biasanya kula wau pokoke mriki nekat kula. Nekat iki kali undangan saking Mas Bapak. Ya, kemarin. Jadi sebenarnya setiap hari tamu saya juga banyak Pak, 40 sampai 60 orang per hari dari luar pulau. Mereka jauh-jauh datang hanya untuk belajar Quran. Ini kok tak bela-bela diri sampai kalau turun Hotel Madinah wow, dalu jam 3 aku datang sampai sini. Ini kok pabrik pulau buat ternyata sebanyak Pak, hanya Gusti Allah. Jadi saya pengen ngabdi masyarakat, monggo. Niki dengan adanya event momen seperti ini, monggo dengan intinya lahan sekedhik riyen dimulai boten masalah nggih. Dipun kuat nih jaringan. Mungkin kesan boten ketun burine. Jadi intinya ini ada peluang yang kita harus ngerti dan kita harus mengikuti juga. Jadi koncone daerah-daerah liyane niku napa melu ngatur kurang iki kita harus juga mengikuti. Di MDPL tadi 54 masih bisa Pak, masih bisa. Jadi untuk ke depan monggo dipun Bumdes dipun atur kalaupun MOU dengan kami persilakan Pak. Matur nuwun saking kula terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggih matur Pak Baidi nggih. Alhamdulillah Pak Baidi sampun napa niku dibelak-belake di dalu film hotel tadi